Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah desain grafis. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dasar desain media sosial. Materi ini sangat penting karena saat ini media sosial sudah menjadi bagian besar dari kehidupan digital masyarakat. Hampir semua aktivitas digital menggunakan media sosial, mulai dari promosi bisnis, personal branding, edukasi, hiburan, sampai dengan komunikasi sehari-hari. Jika dulu desain grafis banyak digunakan untuk media cetak seperti brosur dan baliho, sekarang sebagian besar desain justru dikonsumsi melalui layar smartphone. Karena itu, seorang desainer saat ini harus memahami bagaimana membuat visual yang efektif untuk media sosial. Ada 4 poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tentang pengantar dan agensi desain, kedua, fondasi dan karakteristik desain, ketiga, prinsip teknis visual medsos, dan yang terakhir, eksplorasi, tren, dan evaluasi. Kita langsung ke poin pertama, yaitu pengantar dan urgensi desain. Saat ini, media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga menjadi alat komunikasi dan pemasaran yang sangat besar pengaruhnya. Banyak bisnis berkembang hanya karena kontennya menarik di media sosial. Banyak orang dikenal luas karena personal branding yang mereka bangun melalui visual dan konten yang konsisten. Karena itu, desain visual menjadi sangat penting. Dalam banyak kasus, audiens belum membaca isi konten tetapi sudah menilai kualitas akun atau brandnya hanya dari tampilan visualnya. Inilah alasan mengapa desain media sosial tidak bisa dianggap sekedar hiasan, tetapi sudah menjadi bagian penting dari strategi komunikasi digital. Desain media sosial yang baik dapat meningkatkan engagement dan membantu konten lebih mudah menarik perhatian audiens. Engagement sendiri bisa berupa like, komen, share, save, atau interaksi lainnya. Coba perhatikan kebiasaan kita sendiri saat membuka Instagram atau TikTok. Kita biasanya scrolling dengan sangat cepat. Konten yang desainnya kurang menarik seringkali langsung di-skip atau dilewati tanpa dibaca. Sebaliknya, desain yang memiliki visual kuat biasanya membuat orang berhenti scrolling, walaupun hanya beberapa detik. Dalam dunia media sosial, beberapa detik itu sangat berharga. Desain yang baik juga membantu membangun citra profesional. Akun dengan visual yang konsisten biasanya terlihat lebih terpercaya dibanding akun yang desainnya berantakan dan tidak memiliki identitas visual yang jelas. Perlu dipahami bahwa perilaku audiens media sosial saat ini sangat berbeda dibanding beberapa tahun yang lalu. Saat ini orang menerima begitu banyak informasi setiap hari. Dalam satu hari, seseorang bisa melihat ratusan bahkan ribuan konten. Akibatnya, attention span atau fokus perhatian menjadi lebih pendek. Audiens tidak punya banyak waktu untuk membaca desain yang terlalu rumit atau terlalu penuh. Karena itu, desain media sosial modern harus mampu menyampaikan pesan secara cepat dan jelas. Kalau dalam beberapa detik pertama audiens tidak memahami isi desain, kemungkinan besar mereka akan langsung scroll ke konten berikutnya. Inilah mengapa hook visual sangat penting dalam desain media sosial saat ini. Poin kedua, fondasi dan karakteristik desain. Desain media sosial memiliki berbagai tujuan tergantung kebutuhan brand atau pembuat konten. Ada desain yang fokus untuk promosi produk, ada yang fokus untuk edukasi, ada juga yang bertujuan membangun interaksi atau engagement. Misalnya, desain promo biasanya fokus menarik perhatian dan meningkatkan penjualan. Desain edukasi fokus membuat informasi yang mudah dipahami. Kemudian, desain personal branding fokus membangun identitas dan citra seseorang. Karena itu, sebelum membuat desain,
Seorang desainer harus memahami tujuan kontennya terlebih dahulu. Kesalahan umum pemula adalah langsung mendesain tanpa memahami tujuan komunikasi dari konten tersebut. Desain media sosial yang baik biasanya terlihat sederhana, bersih, dan mudah dipahami. Banyak pemula berpikir bahwa desain bagus harus penuh efek, penuh ornamen, dan banyak elemen. Padahal dalam dunia desain modern, kesederhanaan justru menjadi kekuatan. Desain yang terlalu ramai membuat audiens cepat lelah melihatnya. Informasi menjadi sulit dipahami karena terlalu banyak elemen saling berebut perhatian. Dan desain yang efektif biasanya memiliki fokus yang jelas, teks tidak terlalu banyak, warna tidak berlebihan, dan memiliki ruang kosong atau white space. White space bukan berarti ruang kosong yang sia-sia, tetapi justru membantu desain terlihat lebih lega dan profesional. Selanjutnya, poin ketiga, prinsip teknis visual medsos. Dalam desain media sosial terdapat konsep visual hierarki atau hierarki visual, yang artinya cara mengatur urutan perhatian audiens terhadap elemen-elemen dalam desain. Saat seseorang melihat desain, mata mereka biasanya tidak membaca semuanya sekaligus. Mata akan melihat elemen tertentu terlebih dahulu. Karena itu, desainer harus menentukan apa yang paling penting, apa yang harus dilihat pertama, apa yang menjadi informasi pendukung. Misalnya dalam poster promo, headline harus paling besar, harga promo harus menonjol, kemudian detail tambahan cukup lebih kecil. Kalau semua elemen dibuat besar dan mencolok, audiens justru bingung harus fokus kemana. Salah satu faktor paling penting dalam desain media sosial saat ini adalah hook visual, yaitu elemen yang membuat orang berhenti scrolling dan mulai memperhatikan konten kita. Karena persaingan konten sangat besar, desain harus mampu mencuri perhatian dalam waktu singkat. Hook visual bisa berupa warna kontras, headline besar, ekspresi wajah, ilustrasi unik, atau komposisi layout yang menarik. Saat ini banyak konten kreator dan brand berlomba membuat hook visual yang kuat karena mereka sadar bahwa perhatian audiens adalah hal yang paling mahal di media sosial. Tipografi pada media sosial harus sangat diperhatikan karena mayoritas audiens melihat konten melalui smartphone. Font yang terlalu kecil atau terlalu tipis akan sulit dibaca di layar HP. Karena itu, dalam desain media sosial, gunakan font yang jelas. Jangan terlalu banyak variasi font dan pastikan ukuran teks cukup besar. Selain itu, tipografi juga membantu membangun karakter visual. Misalnya, sans serif memberi kesan modern, bold tipografi memberi kesan kuat dan tegas. Font script memberi kesan yang elegan. Namun, keterbacaan tetap menjadi prioritas utama. Warna memiliki pengaruh besar terhadap emosi dan persepsi audiens. Dalam media sosial, warna sering digunakan untuk membangun mood, memperkuat branding, menarik perhatian, dan membedakan informasi penting. Brand besar biasanya sangat konsisten menggunakan warna tertentu agar mudah dikenali. Misalnya, merah sering memberi kesan yang energik, biru memberi kesan profesional, hijau memberi kesan alami, hitam memberi kesan yang premium. Kesalahan umum adalah menggunakan terlalu banyak warna sekaligus, sehingga desain terlihat tidak konsisten. Layout dalam desain media sosial harus membantu audiens memahami informasi dengan cepat. Layout yang baik biasanya rapi, memiliki alur baca yang jelas, tidak terlalu penuh, dan memiliki keseimbangan visual. Banyak pemula memasukkan terlalu banyak informasi dalam satu desain karena takut ada informasi yang terlewat. Padahal, semakin padat desain, biasanya semakin sulit dipahami audiens.
dalam desain modern seringkali mengurangi justru lebih baik daripada menambahkan. Konsistensi visual adalah salah satu kunci penting dalam branding media sosial. Akun yang memiliki warna, font, dan gaya desain yang konsisten biasanya terlihat lebih profesional dan mudah dikenali. Saat audiens melihat konten tertentu dan langsung tahu itu berasal dari brand tertentu, berarti branding visualnya berhasil. Karena itu, desainer media sosial tidak hanya membuat desain yang bagus, tetapi juga menjaga konsistensi identitas visual. Poin keempat, eksplorasi, tren, dan evaluasi. Saat ini, jenis konten media sosial sangat beragam. Ada poster promosi, ada carousel edukasi, Instagram Story, thumbnail YouTube, desain TikTok, dan lain-lain. Masing-masing platform memiliki karakteristik berbeda. Desain Instagram feed berbeda dengan desain TikTok atau YouTube thumbnail. Karena itu, desainer harus memahami kebutuhan tiap platform. Saat ini, desain media sosial menggunakan pendekatan mobile first. Artinya, desain dibuat dengan prioritas tampilan smartphone terlebih dahulu. Kenapa? Karena mayoritas audiens membuka media sosial melalui HP, bukan komputer. Karena itu, teks harus cukup besar, layout harus sederhana, dan elemen penting harus mudah terlihat. Desain yang bagus di laptop belum tentu bagus di smartphone. Ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan pemula dalam membuat desain media sosial. Misalnya, terlalu banyak teks, terlalu banyak warna, terlalu banyak efek, semua elemen ingin dibuat menonjol, dan tidak memperhatikan keterbacaan. Akibatnya, desain menjadi melelahkan untuk dilihat. Desain yang baik seharusnya membantu audiens memahami informasi, bukan membuat audiens bingung. Tren desain media sosial saat ini cenderung lebih minimalis dan clean. Brand besar dan konten kreator profesional saat ini banyak menggunakan desain sederhana, tetapi kuat secara visual. Selain itu, bold tipografi dan carousel edukasi juga menjadi tren karena lebih mudah menarik perhatian dan meningkatkan engagement. Desain yang terlalu penuh mulai ditinggalkan karena dianggap kurang nyaman dilihat. Saat ini, AI mulai banyak digunakan dalam dunia desain media sosial. AI dapat membantu membuat ide desain, generate gambar, bahkan membantu membuat copywriting. Namun, perlu dipahami bahwa AI hanyalah alat bantu. Kreativitas manusia tetap sangat penting. Desainer tetap harus memahami prinsip desain, komunikasi visual, dan kebutuhan desain. Karena AI tidak selalu memahami konteks komunikasi dengan baik. Penting dipahami bahwa desain yang efektif tidak selalu desain yang paling ramai atau yang paling kompleks. Seringkali desain sederhana justru lebih efektif karena lebih cepat dipahami. Dalam dunia media sosial, tujuan utama desain adalah menarik perhatian, menyampaikan pesan, dan mendorong audiens melakukan tindakan tertentu, bukan sekedar terlihat keren. Sebagai kesimpulan, desain media sosial harus mampu menarik perhatian, mudah dipahami, dan konsisten secara visual. Desain yang baik membantu komunikasi menjadi lebih efektif dan membantu brand membangun identitas yang kuat di media sosial. Karena itu, seorang desainer media sosial harus memahami tidak hanya estetika, tetapi juga perilaku audiens digital saat ini. Tugas pertemuan 12. Untuk tugas pertemuan kali ini, silakan cari 3 contoh desain media sosial dari Instagram atau platform lainnya. Kemudian analisis bagaimana layoutnya, bagaimana penggunaan warnanya, bagaimana tipografinya, dan apa hook visual yang digunakan. Tujuan tugas ini adalah melatih kemampuan observasi
dan analisis visual teman-teman sebagai calon desainer. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.